Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bude Santi dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai audit terhadap siklus produksi, pengujian substantif terhadap saldo persediaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Cahyani Adina Indrawati, kemudian bersama teman saya yaitu Nela Valencia dan Dewi Hanifah. Di sini kami akan membahas dua subbab pembahasan. Yang pertama yaitu audit siklus produksi dan kedua yaitu kasus audit persediaan. Audit terhadap siklus produksi, pengujian substantif terhadap saldo persediaan. Yang pertama yaitu deskripsi persediaan. Persediaan merupakan unsur aktiva yang disimpan dengan tujuan untuk dijual dalam kegiatan bisnis yang normal atau barang-barang yang akan dikonsumsi dalam pengolahan produk yang akan dijual. Dalam perusahaan dagang, persediaan terutama terdiri dari persediaan barang dagangan. Kedua, untuk perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari bahan baku, produk dalam proses, produk jadi, suku cadang, dan bahan habis pakai pabrik. Selanjutnya yaitu tujuan pengujian substantif terhadap persediaan. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan sediaan. Kedua, membuktikan asersi keberadaan sediaan yang dicantumkan di neraca dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan sediaan. Yang ketiga, membuktikan asersi kelengkapan transaksi yang berkaitan dengan sediaan yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo sediaan yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas sediaan yang dicantumkan di neraca. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai program pengujian substantif saldo persediaan. Yang pertama yaitu prosedur audit awal. Lakukan prosedur audit awal atas saldo akun persediaan yang akan diuji lebih lanjut, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, usut saldo persediaan yang tercantum di neraca ke saldo akun persediaan yang bersangkutan di buku besar. Yang kedua yaitu hitung kembali saldo akun persediaan di buku besar. Yang ketiga yaitu lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun persediaan dan cadangan depresiasinya. Selanjutnya yaitu prosedur analitik. Di dalam melakukan prosedur analitik ini dapat digunakan melalui hitung rasio berikut ini. Yang pertama yaitu tingkat perputaran persediaan, yang kedua yaitu rasio laba bersih dengan persediaan, yang ketiga yaitu rasio persediaan dengan volume penjualan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu ada pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama, melalui pengujian lakukan pemeriksaan atas dokumen pendukung transaksi yang dicatat dalam akun persediaan. Yang kedua yaitu lakukan pengujian pisah batas transaksi yang berkaitan dengan persediaan. Selanjutnya yaitu pengujian terhadap saldo akun rinci. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama, lakukan pengamatan terhadap penghitungan fisik persediaan. Yang kedua, konfirmasi persediaan yang berada di tangan pihak luar. Yang ketiga, periksa perjanjian konsinyansi. Dan selanjutnya yaitu ada verifikasi penyajian dan pengungkapan. Bandingkan penyajian persediaan dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Yang pertama, periksa klasifikasi persediaan di neraca. Yang kedua, periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan persediaan. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai contoh kasus. Di sini kami menyediakan 2 kasus. Yang pertama yaitu perkara McKesson and Robbins. Pada tahun 1939, di USA terjadi peristiwa penipuan besar yang menyangkut persediaan. Sebuah perusahaan obat-obatan yang bernama McKesson and Robbins menyajikan laporan keuangannya yang diantaranya berisi aktiva fiktif sebesar 19 juta US dollar, yang kira-kira sama dengan 25% dari total aktivanya. Dari jumlah aktiva fiktif tersebut, termasuk di dalamnya persediaan fiktif sebesar 10 juta US dollar. Pada saat itu, auditor independen yang melaksanakan audit memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian, tanpa dapat menunjukkan adanya penggelapan tersebut. Standar auditing yang berlaku saat itu tidak mewajibkan auditor melaksanakan pengamatan terhadap perhitungan fisik persediaan. Setelah adanya perkara tersebut, profesi akuntan
publik di USA menerapkan standar auditing baru yang mengharuskan auditor independen melakukan pengamatan atau observasi terhadap perhitungan fisik persediaan yang dilakukan oleh kliennya. Standar tersebut berlaku sampai sekarang, dan profesi akuntan publik di Indonesia juga mengharuskan hal yang sama terhadap anggota profesinya. Untuk kasus yang kedua yaitu kasus PT KAI. Pada tahun 2005, laporan keuangan PT KAI disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus berawal dari perbedaan pendapat antara manajemen dan komisaris, khususnya ketua komite audit di mana komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. Dan komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Perbedaan tersebut salah satunya adalah terjadi penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat melakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian bertahap selama 5 tahun. Pada akhir tahun 2005, masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar 6 miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005. Dampak kasus PT KAI ini untuk kasus persediaan adalah penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat dilakukan investasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Untuk solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, laporan keuangan auditnya harus di-restate. Harus dibetulkan laporan keuangannya karena ada impairment, nilai persediaan dan piutangnya. Impairment di sini adalah penurunan nilai. Untuk solusi yang kedua yaitu komunikasi antara komite audit dengan internal auditor yang belum tercipta dengan baik merupakan salah satu faktor yang turut memiliki andil dalam memicu kasus ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.